Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dan yang lagi dalam keadaan sakit, semoga Allah segera beri kesembuhan untuk kalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang selalu berprasangka baik, berkata baik, dan berperilaku baik, tetap semangat, dan semoga selalu bahagia. Nah teman-teman, ini saya mau video kali ini saya mau review pakan kering ya, dry food yang biasa anak-anakku di rumahku ini makan ya teman-teman. Nah ini dry foodnya adalah merek Kitchen Favor ya teman-teman. Nih Kitchen Favor, iya ini kemarin itu belinya sekalian satu karungan begini teman-teman. Satu karung ini isinya 8 kilo biasanya. Untuk habis dalam waktu sebulan lebih ya teman-teman, karena kucingku di tempatku ini ada ya 5, jadi ini habisnya kira-kira sampai sebulan lebih ya teman-teman. Nah ini nanti aku mau refill dry foodnya ini ke dalam itu ya, toples kaleng tempat makannya ini ya teman-teman, tempat untuk DF nya ini. Nah DF ini sudah saya pakai atau saya gunakan sejak lama ya teman-teman. Kira-kira dari awal aku adopsi kitten itu aku udah pakai ini, udah tak ceritain di video sebelumnya ya, bahwasanya kitten itu awal mula ketemu DF ini karena dia itu sering kali diare teman-teman, nggak cocok dengan merek yang sudah beberapa kali dicoba dan cocoknya pakai ini. Waktu dulu awal waktu kecil pakai yang kitten ini. Kalau DF ini ada 3 varian ya teman-teman, untuk kitten dan beauty, lalu yang ketiga untuk yang adult. Yang kitten dan beauty itu bentuknya sama ya teman-teman, kecil dan bunga ya teman-teman, bentuk bunga kecil-kecil, dan itu proteinnya itu tinggi ya teman-teman, kitten dan beauty itu, dan lumayan bagus. Waktu dulu kitten makan yang beauty itu bulunya cukup lebat dan jarang rontok teman-teman. Nah karena kucing di rumahku udah pada dewasa, udah di atas 2 tahun lebih ya, saya ganti yang untuk dewasa teman-teman, yang adult ini ya teman-teman, untuk adult. Jadi kalau menurut saya makan itu harus disesuaikan dengan peruntukannya ya teman-teman, peruntukan umurnya terutama ya teman-teman, karena di situ kandungan proteinnya kan beda ya teman-teman. Untuk yang kucing dewasa dan kecil itu proteinnya beda. Kalau kucing kecil atau kitten itu proteinnya tinggi banget ya teman-teman. Nah ini teman-teman, nanti sebentar saya mau refill dulu ke kaleng itu ya teman-teman, ke kaleng tempat yang biasa saya gunakan ini. Nah teman-teman, ini saya sudah refill ya teman-teman, diisi secukupnya saja ya teman-teman. Nah ini review ya teman-teman, kibelnya itu seperti ini ya teman-teman, agak besar-besar, bentuknya seperti segitiga ya teman-teman, dan ini keras ya teman-teman, renyah, crunchy banget ini teman-teman. Kucingku semuanya doyan makan ini, dan di dalamnya itu ada potongan-potongan ikan kering ya teman-teman. Ini seperti ikan kering yang bentuknya segi empat seperti ini. Nah ini di dalamnya itu ada potongan-potongan ikan keringnya seperti ini teman-teman. Dan di semua varian juga ada teman-teman, baik di kita yang varian untuk kitten, varian untuk beauty, dan varian untuk adult ini semuanya ada potongan ikan yang kering seperti ini teman-teman. Nah ini si Kuen ini suka banget sama ini ya teman-teman, tuh bentuknya itu, teksturnya itu agak berminyak ya teman-teman, dan baunya itu seperti roti teman-teman. Menurut saya baunya enak dan harum ya, seperti roti, nggak amis gitu ya teman-teman. Dan ini permukaannya sedikit berminyak, jadi kucingnya itu doyan banget makan ini teman-teman, semuanya doyan teman-teman. Dan untuk kotorannya menurut saya itu dengan pakan ini itu kotorannya itu bagus ya teman-teman, nggak begitu berbau, baunya itu nggak terlalu menyengat maksud saya itu. Kemudian bentuknya itu selalu bagus, nggak lembek dan nggak keras, bagus teman-teman. Menurut saya itu
pakan ini yang paling bagus bentuk kotorannya, kan saya itu udah beberapa kali nyoba merek lainnya teman-teman. Nah kemudian ini saya bacakan saja ya teman-teman, kandungan yang ada di pakan ini ya, bacakan di dalamnya ini, di belakangnya ya teman-teman. Jadi ini ada daging ayam, terus kemudian ada ubi, terus ada sweet potato, kemudian ada kacang polong, kemudian ada ikan laut dalam ya teman-teman. Jadi ada holistic nutrition support ya teman-teman. Jadi untuk bulu, untuk hairball, dan untuk matanya teman-teman. Bulunya itu terkandung dalam ikan yang mengandung asam lemak yang tidak jenuh, yang kaya akan omega 3 dan omega 6. Kemudian hairballnya itu didukung oleh alfalfa yang kaya akan serat dan sayuran, sehingga meningkatkan proses pengeluaran herbal. Kemudian yang untuk matanya itu terdapat dalam karoten dalam ubi, bekerjasama dengan taurin, vitamin A, dan beberapa nutrisi yang lain. Kemudian ini ada riset atau penelitian yang menguatkan produk ini ya teman-teman. Jadi penelitian menunjukkan bahwa alergi pakan dapat menyebabkan gangguan pada kulit dan pencernaan seperti gatal, emesis, dan diare. Kitchen Favor Grain Free tidak menggunakan bahan yang dapat memicu alergi, sehingga hewan kesayangan tetap sehat dan pemilik nyaman. Ya seperti yang saya rasakan teman-teman, saya itu review realnya ya teman-teman, tidak menambahi dan tidak mengurangi, karena saya sudah menggunakan merek ini sekitar hampir 5 tahun ya teman-teman. Dan alhamdulillah kucingku yang keempat ini kemudian ditambah Cilang 15 itu alhamdulillah belum pernah mendapatkan gangguan kesehatan yang ini ya teman-teman, belum pernah ya teman-teman. Jadi sejak pakai pakan ini, dan saya tentunya didukung dengan faktor lain ya teman-teman, termasuk pemeliharaan secara indoor, kemudian ada vaksin gitu ya teman-teman, vitamin yang lain gitu ya. Kalau vitamin itu paling saya itu kalau lagi nggak begitu nafsu makan aja saya kasih vitamin. Hari-hari biasa itu saya jarang banget kasih vitamin ya teman-teman, karena menurut saya pakan ini itu sudah komplit ya teman-teman. Dan mereka itu makan ini cukup, kalau di saya ya teman-teman, di kucing saya itu cukup pakai ukuran cepuk ini ya teman-teman. Ini nggak tahu berapa gram ya, saya itu jarang mengukur beratnya ya teman-teman. Jadi ini ukuran yang dari dulu saya pakai, satu cepuk ini sekali makan kadang habis kadang enggak. Kalau misalnya kurang yakin ya biasanya saya itu nggak penuh ya teman-teman, makanya itu setengah aja, supaya apa ya teman-teman, soalnya kalau nggak habis itu melempem tuh mereka nggak mau makan lagi teman-teman, kan sayang ya teman-teman, mending sekali habis. Kecuali memang kalau posisi mau ditinggal ditaruh di dalam kandang, itu saya penuhin biasanya teman-teman, dan mereka itu seringnya habis teman-teman. Jadi mereka itu nggak terlalu jejak makan. Kalau makan ini nggak terlalu apa ya, menurut saya itu kuantitasnya itu nggak terlalu banyak gitu ya, kuantitasnya itu beda dengan makan yang merek yang ekonomis ya teman-teman. Kalau merek ekonomis itu susah kenyang sepertinya, jadi dia makan terus, makan banyak banget tapi nggak kenyang-kenyang. Beda dengan merek pakan yang sedikit di atas nilai ekonomis ya teman-teman, nggak mahal banget. Karena kenapa saya bilang nggak mahal banget, karena ada merek yang harganya lebih di atas ini ya teman-teman. Ini menurut saya mahal tapi masih di tengah-tengah ya teman-teman, tapi ini sudah cukup bagus, nggak kalah dengan merek mahal yang di atasnya ini ya teman-teman. Jadi kalau merek mahal itu cukup segini saja mereka itu sudah kenyang teman-teman. Enggak warawiri makan ya teman-teman, isinya banyak makan dan biasanya banyak pup juga teman-teman. Jadi mungkin karena makan makanan yang mahal ini kan nilai gizinya lebih tinggi ya daripada makan yang merek ekonomis ya, jadi mereka itu mudah kenyang ya teman-teman. Jadi memang berkualitas gitu ya, intinya bergizi dan berkualitas. Nah ini kandungannya teman-teman, kandungannya saya bacakan saja ya teman-teman. Ini kandungannya itu ada chicken, kemudian daging ayam, ada ubi, ada kentang, ada lemak bebek, kemudian
ada kacang polong, daging ikan ragi, alfalfa, dan daging salmon. Kemudian kandungan nutrisinya itu ada vitamin A, vitamin D, kemudian apa ini? Ya, vitamin C, vitamin dan mineral lah ya teman-teman. Intinya seperti itu. Kemudian ini yang penting teman-teman, kandungan lemaknya ya teman-teman, kandungan lemak proteinnya itu 26% ya teman-teman. Nah, kalau yang Kitchen Favor Beauty dan Kitten itu proteinnya itu kalau nggak salah 33 ya teman-teman. Saya lupa soalnya udah lama nggak beli ya, belinya selalu ini karena kalau proteinnya terlalu tinggi untuk kucing dewasa itu kan nggak bagus di ginjalnya ya teman-teman, itu menurut dokter dan menurut yang saya baca seperti itu. Jadi belilah pakan yang sesuai peruntukannya. Jadi kalau misalnya masih kitten ya beli yang untuk kitten, kalau yang sudah dewasa ya beli yang untuk dewasa. Nanti barangkali kalau udah yang tua gitu, udah sepuh ya, mungkin bisa konsultasikan dengan dokter apa baiknya cocoknya pakan yang apa gitu ya teman-teman. Saya tidak mau menggurui karena saya hanya mereview apa yang saya rasakan gitu ya teman, apa yang saya alami saja ya teman-teman. Nah ini keterangannya di kemasannya ya teman-teman. Ini baunya seperti roti ya teman-teman. Juga tertera di sini bebas kandungan babi ya teman-teman. Bebas babi. Kemudian ini 88% protein animal meat, kemudian 12% protein untuk buah dan sayur ya teman-teman. Bagus untuk bulu, untuk hairball, dan untuk matanya teman-teman. Terbukti teman-teman di kucing saya itu alhamdulillah jarang banget itu sakit teman-teman. Di samping faktor penunjangnya memang ada ya vaksin dan indoor, full indoor, karena menurut saya kucing outdoor juga rentan dengan penyakit teman-teman yang namanya lingkungan luar itu kan nggak bisa kita kontrol ya teman-teman. Kalau kucing selalu indoor itu kan bisa kita kontrol ya. Contoh kecil saja misal makan, kalau di indoor itu ada perubahan sedikit, misalnya kucing tiba-tiba muntah atau bagaimana, itu kita bisa tahu kalau indoor ini habis makan apa gitu ya. Kalau di luar kan kita nggak tahu ya teman-teman, kita nggak bisa kontrol segala sesuatu yang ada di luar itu, betul-betul kita nggak bisa kontrol ya teman-teman. Jadi maka dari itulah saya itu apa ya teman-teman, memposisikan atau mengusahakan supaya kucing saya itu selalu indoor. Bukan karena apa-apa, karena saya tidak mau terjadi apa-apa yang tidak bisa saya kontrol ya teman-teman. Karena saya juga punya kemampuan terbatas untuk mengontrol semuanya teman-teman. Kalau misalnya seandainya sakit itu kan, misalnya sakit yang nggak bisa sakit yang nggak tahu penyebabnya apa gitu kan, nanti malah repot lagi ya menurut saya. Jadi kalau bisa mencegah ya usahakan untuk upaya pencegahan tersebut. Nah demikian review singkat saya tentang pakan merek ini ya teman-teman, Kitchen Favor ya teman-teman. Lain kali kita bisa mereview atau membahas hal-hal lain lagi ya teman-teman. Sekian dulu video kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian atau bisa menjadi bahan pertimbangan yang baik untuk kalian ya teman-teman. Kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan di kalian semua atau di teman-teman semua, saya minta maaf dan di skip saja ya teman-teman. Mohon dukungannya selalu untuk video-videoku ini supaya channelku tetap berkembang ya teman-teman, supaya saya bisa membagikan lagi pengalaman-pengalaman yang saya pernah alami ya teman-teman, pengalaman-pengalaman positif tentunya ya teman-teman, dan pengalaman yang mungkin bisa bermanfaat untuk kalian semua ya teman-teman. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mbak Mosa, sini mau makan. Sini. Ini Mosa itu penakut teman-teman. Dia itu kalau ada temennya di dalam nggak mau makan. Dan misalnya ibunya lagi di luar, dia pingin makan, dia panggil-panggil minta ditemenin tuh kan. Dah makan dulu, ibu di sini. Ibu di sini ya. Sekian dulu teman-teman. Dadah. Sampai jumpa di video berikutnya.